Halo, jumpa dengan saya. Saya Muhammad Hasan akan mewakili teman-teman kelompok saya mempresentasikan atau menyampaikan hasil-hasil kerja kelompok kami mengenai dampak adanya TV digital di Indonesia. Jadi karena emang Indonesia belum sepenuhnya menggunakan televisi digital, tetap sudah ada perubahan atau kira-kira perubahan yang akan muncul ketika digitalisasi televisi di Indonesia. Yang pertama untuk pelanggan, yaitu peningkatan kualitas suara dan gambar yang dihasilkan. Jadi karena emang mengecilkan noise yang ada, suara dan gambar menjadi lebih halus dan lebih enak untuk dinikmati daripada televisi terestrial analog biasa. Selanjutnya ada jumlah siaran yang lebih banyak karena satu bandwidth ini bisa digunakan untuk lebih banyak channel. Jadi akan lebih banyak channel yang tercover dan bisa bersiaran di situ. Gitu. Selanjutnya ada mengurangi efek Doppler jika menerima siaran TV dalam kondisi bergerak, misalnya di dalam mobil nih atau di dalam kereta, karena ini merupakan penggunaan yang menggunakan mode sinyal bukan lagi pemancar. Di televisi digital ini, meskipun kita pergi kemanapun, kita dalam perjalanan dimanapun, siaran TV akan menjadi tetap bagus dan bisa dinikmati. Selanjutnya yaitu ada pada keuntungan pada lembaga penyiaran. Keuntungan pada lembaga penyiaran ada efisiensi infrastruktur, biaya operasional, dan teknologi ramah lingkungan. Jadi karena misalnya semasa di televisi terestrial analog biasa, televisi membutuhkan pemancar di tiap daerah atau di tiap kota untuk bisa menghasilkan gambar yang baik untuk pelanggannya di daerah-daerah. Itu tidak berlaku lagi di televisi digital ini lagi. Televisi digital ini menggunakan sinyal yang bahkan dari Jakarta pun atau dari pemancar manapun, itu kita tetap bisa mendapatkan gambar yang bagus. Selanjutnya biaya operasional, karena tidak perlu membangun infrastruktur lagi, sudah pasti biaya pembangunan atau biaya perawatan infrastruktur itu menjadi lebih kecil. Keuntungan berikutnya bagi industri kecil, yaitu memudahkan industri konten lokal dan nasional. Karena channel lebih banyak, masyarakat lebih bisa memanfaatkan itu dan akan muncul televisi-televisi baru, mungkin televisi dalam jaringan lokal, karena emang akan tersedia lebih banyak slot, lebih banyak tempat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti itu. Selanjutnya ada di industri perangkat, yaitu kesempatan membuat set drop box. Jadi karena set top box, jadi karena memang tidak semua televisi saat ini di Indonesia bisa menerima sinyal digital, industri-industri di Indonesia bisa membuat set top box ini untuk membuat televisi biasa bisa menangkap gambar dari jaringan televisi digital. Selanjutnya ada di segi pemerintah, yaitu efisiensi spektrum radio dan potensi PNPB dari digital dividend, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dari broadband. Karena ini menggunakan broadband, jadi akan ada layanan langganan seperti itu. Jadi bisa memberikan masukan kepada pemerintah melalui pajak penyediaan layanan televisi tersebut. Efisiensi spektrum, ya karena memang spektrum yang tersedia bisa digunakan oleh beberapa televisi yang lebih banyak daripada analog biasa, jadi akan lebih banyak spektrum dan sinyal-sinyal ini tidak akan saling mengganggu, seperti itu.
Selanjutnya, dampak negatif adanya penyiaran TV digital. Yang pertama adalah regulasi bidang penyiaran yang harus diperbaiki, karena memang regulasi digital di Indonesia belum terbentuk dengan baik. Perlu adanya revisi lagi undang-undang yang mengatur atau peraturan yang mengatur tentang penyiaran televisi digital. Sebelumnya memang sudah ada regulasi TV digital di Indonesia, namun dibatalkan oleh PT UN dalam putusan perkara nomor 119/2014 PT UN Jakarta pada tanggal 5 Maret 2015. Yang berikutnya adalah standarisasi yang harus segera ditentukan baik untuk perangkat dan teknologi yang akan digunakan. Jadi karena memang tidak semua televisi bisa menangkap sinyal digital, perlu adanya standarisasi ulang. Televisi yang akan dibangun yang baru ini setelah misal adanya digitalisasi dan mematikan sinyal televisi terestrial analog biasa, maka televisi baru harus dibuat menurut standar yang bisa menangkap sinyal digital. Ya percuma membuat TV baru tapi tidak bisa digunakan kan. Namun itu bisa diakali dengan adanya pembuatan set-top box tadi. Yang ketiga yaitu industri pendukung yang harus segera dipersiapkan baik perangkat maupun konten. Nah, ini perlu mendidik masyarakat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Terus juga perangkat yang akan digunakan, misal ada pembaruan sistem di satelit mungkin, atau pembaruan sistem dari pemancar awal gitu kan. Selanjutnya, jika kanal televisi digital ini diberikan sembarangan kepada pendatang baru, selain penyelenggara TV siaran digital terestrial harus membangun sendiri infrastruktur dari nol. Memang karena belum ada, jadi harus membangun sendiri. Namun jika sebelumnya sudah diberikan kepada orang-orang, maka yang televisi terestrial yang sudah ada seperti TVRI dan televisi swasta lain akan tertutup kemungkinan mendapatkan sinyal karena memang sudah diberikan sebelumnya, atau dalam istilah lain televisi lama itu tidak mendapatkan jatah sinyal. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.